Ya Allah Bapa Tuhan kami yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus. Kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk kedatangan yang sungguh luar biasa boleh kami rasakan pada saat ini. Ini Tuhan kami akan mendengarkan firman, berbicaralah kepada kami, sebab kami telah siap untuk mendengarkan. Dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu bapak dan juga saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, dalam persekutuan kita pada minggu ini, yaitu minggu yang ke-9 setelah Trinitatis, dan firman yang boleh kita terima pada sore hari ini yaitu dari buku Yosua 21, dimulai dari ayat 43 sampai ayat yang ke-45. Yosua 21 dimulai dari ayat 43 sampai ayat yang ke-45. Kami akan membacakan untuk kita semua, marilah kita mengikutinya di dalam hati kita masing-masing. Beginilah firman Tuhan. Jadi seluruh negeri itu diberikan Tuhan kepada orang Israel, yakni negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah untuk diberikan kepada nenek moyang mereka. Mereka menduduki negeri itu dan menetap di sana. Dan Tuhan mengaruniakan kepada mereka keamanan ke segala penjuru, tepat seperti yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Tidak ada seorang pun dari semua musuhnya yang akan berdiri menghadapi mereka. Semua musuhnya diserahkan Tuhan kepada mereka. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya terpenuhi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Shalom. Shalom. Ibu bapak dan juga saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, dalam persekutuan kita sore hari ini, dalam minggu yang ke-9 setelah Trinitatis, menyapa kita dan berbicara kepada kita tentang firman Tuhan dengan satu topik, yaitu semua janji Tuhan dipenuhi. Oleh karena itu firman Tuhan hari ini berbicara tentang bagaimana Allah telah menjanjikan, bagaimana Allah telah mempersiapkan dan merencanakan segala sesuatunya sebagai tanda sukacita bagi umat pilihannya. Oleh karena ini firman Tuhan berbicara tentang janji yang telah digenapi. Berbicara tentang janji, pernahkah kita di dalam hidup kita berjanji kepada seseorang, atau mungkin dalam kalangan para pemuda yang beribadah sore hari ini mungkin pernah berjanji kepada seorang lelaki ataupun seorang perempuan yang menjanjikan sesuatu, kalau nanti kita sudah berpacaran, kita akan nonton bareng, jalan bareng. Atau mungkin di kalangan orang tua pernah menjanjikan suatu hal, jika nanti engkau berprestasi, engkau mendapat juara, maka kami orang tua akan memberikan engkau handphone, memberikan engkau sepeda motor dan berbagai macam. Oleh karena itu pastinya di dalam kehidupan kita masing-masing, kita barangkali pernah menjanjikan sesuatu kepada orang lain. Mau itu kepada teman, mau itu kepada saudara, atau bahkan kepada keluarga. Dan mungkin hal yang jauh dari janji terhadap sesama kita juga pernah berjanji kepada Tuhan. Mungkin barangkali ketika kita sedang mengalami pergumulan, sedang mengalami tantangan atau perintangan dalam hidup kita masing-masing, karena kita merasa hal itu sangat berat, hal itu menjadi pergumulan di dalam hidup, mungkin kita pernah berjanji, Tuhan, sekiranya ini selesai, sekiranya ini terlewati, maka aku akan mempersembahkan hidup kepada Engkau. Ada satu cerita dari seorang orang tua. Orang tua ini adalah pelayan di gereja, yaitu guru sekolah minggu. Apa yang dijanjikan kepada Tuhan, jika sekiranya nanti anakku masuk dokter, maka anakku akan
persembahan untuk mengajar sekolah ini. Oleh karena itu beragam janji yang mungkin kita nyatakan di dalam kehidupan kita kepada sesama kita, atau bahkan jauh dari situ kita pernah berjanji kepada Tuhan tentang sesuatu hal yang mungkin sebagai tanda jadi atas apa yang akan kita terima di waktu-waktu yang akan datang. Ibu bapak dan juga saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, pertanyaan yang jauh dari situ mungkin, pernahkah kita mengingkari setiap janji yang pernah kita nyatakan kepada orang lain? Pernahkah kita mengkhianati janji yang sudah kita sampaikan? Pernahkah kita membatalkan setiap janji yang sudah kita nyatakan? Yang pastinya orang yang menerima setiap janji yang didengarnya, yang diterimanya, dia senantiasa hidup dalam penantian. Yang pastinya ketika janji itu tidak disampaikan, ketika janji itu tidak dinyatakan, hal yang terbesar yang paling muncul dan paling mendasar adalah kekecewaan di dalam diri. Atau bahkan ibu bapak dan juga saudara-saudara yang dikasihi Kristus, seperti apa tadi awal yang sudah disampaikan, apakah juga pernah kita mengkhianati janji kita ketika kita sudah berjanji kepada Tuhan? Sebagai satu contoh kasus, mungkin kita sudah pernah mendengar satu ilustrasi tentang seorang yang sedang menghadapi tantangan dan juga rintangan. Ada seorang pemuda yang mungkin dia adalah notabene orang yang berkecukupan dan bahkan berkelimpahan. Ketika dia memanjat satu pohon kelapa yang begitu tinggi, kira-kira tinggi pohon kelapa ini adalah 20 meter. Dia ingin mengambil kelapa itu dan ingin menikmati. Ketika dia sampai di atas paling puncak, angin begitu kencang yang menggoyang dia, yang membuat dia merasa takut dan sangat gentar menghadapi badai. Dan kemudian dia berdoa, ibu bapak dan juga saudara-saudara yang kasih Kristus. Apa yang dinyatakan dalam doanya? Sekiranya Tuhan, angin ini bisa reda, maka nanti setibanya aku turun di bawah, minggu depan aku akan mempersembahkan hartaku. Kebetulan dia adalah memiliki ternak yaitu kerbau. Saya akan memberikannya 1 ekor kerbau sebagai persembahanku. Dan lambat laun angin itu pun mulai reda. Ketika dia mencoba turun 5 meter dari ketinggian 20 meter itu sampai di ketinggian 15 meter, angin juga menjadi semakin kencang. Dan kemudian ibu bapak dan juga saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, ketika dia turun tadi, apa yang dikatakan dalam itu? Ternyata angin itu sudah reda. Gak parah lah mengasih kerbau ke gereja terlalu besar, itu yang dia pikirkan. Kemudian ketika dia sampai di ketinggian 15 meter, angin itu pun semakin kencang kembali. Dan dia pun mencoba untuk berdoa kepada Tuhan. Tuhan, sekiranya nanti angin ini berhenti dan sampai tiba di bawah, dia pun mulai menurunkan standar persembahannya kepada Tuhan. Apa yang dia katakan? Nanti Allah akan memberikan persembahan sebagai tanda ucapan syukur kepada Tuhan, dan dia menempatkan nominal sebanyak 10 juta. Dan setibanya dia berdoa, angin pun reda. Dan dia mencoba turun ke bawah. Dan dalam pikirannya, karena angin sudah semakin reda dan semakin tenang, rupanya pun menjadi berubah. Terlalu banyak aku mempersembahkan uang sebanyak itu kepada gereja. Tuhan sebentar lagi akan sampai di bawah. Dan kemudian ibu bapak dan juga saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, dia mulai mencoba turun ke bawah dan tiba pada ketinggian 10 meter. Mungkin ketinggian 10 meter itu juga masih termasuk ketinggian yang tidak mudah untuk langsung turun atau meloncat ke bawah. Angin itu kembali semakin reda, semakin kencang, dan dia mencoba kembali ketiga kalinya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, aku semakin takut, tapi sekiranya nanti aku tiba di bawah, aku akan melayani Tuhan,
dan akan rajin datang ke gereja, dan setiap pelayanan aku akan mempersembahkan hidup, dan aku akan mengambil bagian untuk melayani di tengah-tengah gereja. Dan dia menutup permohonannya itu dengan kata amin. Angin pun semakin reda. Karena angin semakin reda dan semakin tenang, dia pun cepat-cepat turun ke bawah. Dan di dalam perjalanan itu ternyata apa yang dia katakan? Ternyata aku bisa tiba sampai di bawah. Tidak perlu aku untuk menyatakan janji itu, lalu membuang-buang waktu untuk melayani di gereja. Dan dia pun kembali pulang ke rumah. Ibu bapak dan juga saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, dari ilustrasi itu tadi, ketika dia dalam tekanan badai, dan ketika dia dalam goncangan atau bahkan pergumulan, apa yang dia nyatakan dalam hidupnya? Ia mendekatkan diri kepada Tuhan. Tetapi setibanya terdapat ketenangan, setibanya terdapat dari ketenangan yang dia jalani dalam kehidupannya, apa yang dia sudah janjikan kepada Tuhan secepat itu berubah dan berganti. Sudah berbagai banyak hal tadi yang sudah dijanjikan kepada Tuhan, memberikan ini, memberikan itu, dan bahkan mempersembahkan hidupnya menjadi pelayan di tengah-tengah gereja. Semuanya itu hilang sirna ketika dia sudah sampai di bawah dan melewati setiap goncangan badai yang sudah dia lewati. Ibu bapak dan juga saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, oleh karena itu firman Tuhan tadi didasari bahwa firman hari ini berbicara tentang janji Tuhan. Sekarang dikembalikan kepada kita, apakah kita sudah pernah berjanji kepada Tuhan? Dan bahkan jauh dari situ, apakah pernah kita mengingkari setiap janji yang sudah kita nyatakan kepada Tuhan? Seperti pemuda itu tadi, bagaimana dia benar-benar bergumul dan menyerahkan diri kepada Tuhan ketika dia mendapatkan badai dan juga tantangan dan rintangan dari setiap yang dia hadapi. Sebegitu besarnya hatinya berserah kepada Tuhan agar dia mendapatkan keselamatan. Dan pada akhirnya dia juga mendapatkan keselamatan dan kenyamanan dari Tuhan. Akan tetapi dari setiap janji yang sudah dia nyatakan, yang sudah dia sampaikan, secepat itu sirna dari hidupnya karena dia telah bersuka dan mendapatkan kebahagiaan dan mendapatkan keselamatan. Dia melupakan setiap janji yang sudah dia nyatakan di hadapan Tuhan. Ibu bapak dan juga saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, itulah yang mau kita lihat dalam persekutuan kita dalam minggu sore hari. Bagaimana semua janji Tuhan dipenuhi. Apa yang dinyatakan di ayat 43, jadi seluruh negeri itu diberikan Tuhan kepada orang Israel, yakni negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah untuk diberikan kepada nenek moyang mereka. Mereka menduduki negeri itu dan menetap di sana. Ibu bapak dan juga saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, mungkin kita pernah membaca ataupun mendengar dalam pemberitaan firman bagaimana janji Tuhan, pemanggilan Tuhan, pengutusan Tuhan yang dinyatakan kepada Abraham. Bagaimana namanya ketika itu adalah Abraham. Apa yang dikatakan Tuhan? Pergilah dari tempatmu ke negeri yang belum aku tentukan. Dan di sana ada janji Tuhan yang sungguh luar biasa, bahwa namanya akan termasukkan dan dia akan menjadi bangsa yang besar. Dan kepada para leluhur nenek moyang bangsa Israel, kepada Ishak dan juga Yakub, bagaimana Tuhan akan memberkati bangsa mereka, bagaimana Tuhan akan menjanjikan tempat yang terbaik kepada mereka. Dan demikian dari setiap perjalanan yang diterima oleh bangsa Israel ketika dipimpin oleh Musa untuk keluar dari tanah Mesir. Janji Tuhan benar-benar dinyatakan dalam perjalanan bangsa Israel yang dituntun sebagai estafet yang baru oleh Yusuf. Ibu bapak dan juga saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, sekalipun yang memimpin bangsa Israel bukan lagi Musa, sekalipun bangsa
Israel berganti pemimpin untuk membawa mereka ke tanah Kanaan, janji itu tetap nyata. Apa yang dinyatakan itu, apa yang dijanjikan itu harus benar-benar digenapi kepada bangsa Israel. Tuhan bukan berpusat kepada siapa yang memimpin. Tuhan bukan berpusat kepada siapa yang membawa mereka. Tapi Tuhan senantiasa berpusat kepada janji yang telah dinyatakan lebih awal kepada para nenek moyang mereka, yaitu diawali dari Abraham. Oleh karena itu, Bapak dan juga saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, terkadang jika dikaitkan ke dalam kehidupan manusia, terlebih di tengah-tengah Kristenan kita, itu yang membuat bagaimana cara manusia berbeda dengan Tuhan. Ketika manusia berjanji tentang sesuatu hal kepada sesamanya, ketika seseorang berjanji kepada temannya, berjanji kepada keluarganya, berjanji kepada kekasihnya atau kepada siapapun, terkadang hal itu bisa secepat itu berubah ketika situasi dan kondisi juga ikut berubah. Mungkin dalam keadaan senang, keadaan bahagia sebegitu mudahnya kita menyatakan janji kita kepada sesama kita. Mungkin kalau kalangan orang tua atau para pemuda saat ini, ketika menjanjikan sesuatu hal kepada kekasihnya barangkali, bagaimana janji manis itu benar-benar indah dinyatakan. Dan pastinya ketika menjanjikan sesuatu hal, kondisi hati dan pikiran pasti dalam keadaan yang baik dan penuh dengan sukacita. Karena itulah manusia dalam keadaan yang begitu tenang, yang begitu baik, yang begitu bersukacita, dengan mudahnya menyatakan sesuatu hal seperti janji kepada sesamanya. Tetapi ketika ada bencana, ketika ada masalah atau bahkan badai yang mungkin mempengaruhi janji itu, pasti secepat itu juga janji itu akan diingkari. Ibu bapak dan juga saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, perjalanan bangsa Israel bukan perjalanan yang sangat singkat. Bukan seperti barangkali perjalanan kita jika kita berjalan kaki ke Siantar ataupun ke kota lain, mungkin kita mampu mencapai waktu dalam sehari dalam tujuan. Akan tetapi berbeda dengan perjalanan bangsa Israel. Perjalanan bangsa Israel untuk mencapai tanah Kanaan sepanjang 40 tahun. Ibu bapak dan juga saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, dalam perjalanan yang 40 tahun itu memiliki banyak fase, memiliki banyak pergumulan atau bahkan tantangan. Yang pastinya dalam perjalanan itu bangsa Israel juga menunjukkan sifat dan sikap pengkhianatan kepada Tuhan. Apa yang mereka katakan kepada Musa ketika mereka sudah dibawa keluar dari Mesir, dan ketika mereka tiba di padang pasir, apa yang mereka katakan? Yang mereka katakan kepada Musa, lebih baik kami menderita di tanah Mesir. Karena apa? Karena di sana kami makan dan minum sekalipun kami dalam penderitaan. Mereka tidak benar-benar bersukacita dan bersyukur kepada Tuhan karena mereka sudah dibawa oleh Tuhan keluar dari Mesir. Mereka hanya memikirkan perut mereka sendiri. Mereka hanya memikirkan perasaan mereka sendiri tanpa memandang dan melihat penyertaan Tuhan yang sangat luar biasa di dalam hidup. Oleh karena itu, ibu bapak dan juga saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, dalam persekutuan kita dalam ini ingin menyatakan bagaimana Tuhan benar-benar menggenapi janjinya atas apa yang sudah Dia nyatakan. Sekalipun janji itu penuh dengan pergumulan, sekalipun janji itu memiliki rentetan waktu yang begitu panjang, bagaimana kita harus berpusat kepada tujuan akhir yang ingin menyatakan membawa bangsa Israel ke tanah yang sudah dijanjikan sebagai penggenapan tentang sukacita atas penderitaan dan juga pergumulan yang mereka lalui. Dan kemudian ibu bapak dan juga saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, di ayat 44 Yosua juga menuliskan
bahwa bukan hanya negeri itu yang diberikan Tuhan kepada mereka. Bagaimana bukan hanya negeri atau tanah Kanaan yang Tuhan berikan kepada mereka, tetapi bersamaan dengan itu juga diberikan keamanan dari segala itu. Ibu bapak dan juga saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, jika kita melihat bagaimana penyertaan Tuhan yang sungguh luar biasa dirasakan oleh bangsa Israel, ini bukan hanya persoalan mereka sudah tiba dan sampai di tanah Kanaan sebagai tempat yang sudah dijanjikan, tetapi jauh dari situ dinyatakan dia bangsa-bangsa lain, orang-orang lain yang ingin memerangi mereka tidak sanggup dan bahkan tertunduk di hadapan Israel. Itu yang mau kita lihat di Bapak dan juga saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, bahwa penyertaan Tuhan itu bukan hanya sekedar bersama menemani, tetapi jauh dari situ Tuhan memberikan perlindungan dan penyertaan. Tuhan bukan hanya sekedar melihat dan memantau perjalanan kita di Bapak, tetapi juga Tuhan menyertai dan bahkan memelihara hidup kita. Oleh karena itu di dalam hidup ini juga harus menjadi penegasan di dalam hati dan pikiran kita ketika kita mengalami pergumulan atau tantangan, mau itu di tengah-tengah orang tua, pergumulan tentang anak, pergumulan tentang sakit penyakit, ataupun mungkin pergumulan tentang materi. Jadikan itu sebagai hal yang mempengaruhi hubungan kita dengan Tuhan. Terlebih juga para kaum muslim, ketika pergumulan itu berbicara tentang materi untuk melanjutkan perkuliahan ataupun di tengah-tengah pekerjaan, ketika pergumulan itu berbicara tentang hubungan ataupun relasi dengan orang tua, atau bahkan ketika pergumulan itu berbicara tentang hati dengan hati dalam fase kegalauan, jangan jadikan itu sebagai tolak ukur membuat kita menjadi jauh dari Tuhan. Tapi ingatlah bahwa firman Tuhan yang dijanjikan kepada kita, Tuhan senantiasa menyertai, memelihara kita. Oleh karena itu jangan pernah andalkan kemampuan kita sendiri, jangan pernah andalkan pikiran kita sendiri. Ketika kita merancang segala sesuatu hal, ketika kita sedang mempersiapkan segala sesuatu hal, jangan pernah merasa saya mampu merencanakan ini, saya mampu mempersiapkan ini dengan kemampuan saya sendiri. Tapi biarlah segala sesuatu yang kita persiapkan, biarlah segala sesuatu yang kita rencanakan, bahwa Tuhanlah yang paling utama berkuasa dari setiap perencanaan dan persiapan yang kita lakukan. Dan yang kemudian menjadi puncak dari apa yang dinyatakan oleh Tuhan melalui Yosua, yaitu disempurnakan dari setiap janji yang dinyatakan. Di ayat 45 dikatakan di sana, dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya terpenuhi. Oleh karena itu Bapak dan juga saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, jadikanlah firman Tuhan sore hari ini sebagai tanda sukacita di dalam hidup kita. Ternyata Tuhan senantiasa menyatakan janjinya di dalam kehidupan kita. Ibu bapak dan juga saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, apa yang menjadi poin penting yang menjadi pemberitaan firman yang akan kita terima di dalam kehidupan kita sore hari ini? Yang pertama adalah bagaimana penggenapan janji Tuhan itu benar-benar nyata di dalam kehidupan. Seperti apa yang sudah disampaikan kepada kita, Tuhan berjanji kepada Abraham menjadikannya menjadi bangsa yang besar. Dan janji itu bukan hanya sekedar dirasakan oleh Abraham, tetapi janji itu senantiasa mengakar dan juga mengalir kepada seluruh bangsa Israel. Demikian juga kepada kita ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus. Janji yang dimulai dari para leluhur ataupun nenek moyang senantiasa disempurnakan selalu dan digenapi selalu sampai ke dalam kehidupan kita. Oleh karena itu selalu berpusat kepada setiap janji-janji Tuhan yang dinyatakan kepada kita.
jangan pernah berpusat kepada setiap janji-janji manusia. Kadangkala manusia berjanji kepada kita, sering sekali merujuk kepada kekecewaan. Karena apa? Karena apa? Seperti apa yang disampaikan kepada kita, terkadang janji yang disampaikan oleh manusia yang kita terima atau bahkan yang kita sampaikan bisa secepat itu berganti karena dipengaruhi oleh situasi dan juga kondisi yang terjadi. Dan yang kedua yang mau disampaikan kepada kita, ibu bapak dan juga saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, bagaimana ketenangan yang Tuhan berikan setelah perjuangan itu terjadi. Ibu bapak dan juga saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, ternyata perjuangan yang dilalui dan dilewati oleh bangsa Israel membuahkan ketenangan di dalam kehidupan kita. Tapi ingat, ketenangan itu bukan berasal dari kekuatan ataupun kemampuan mereka, tetapi ketenangan itu benar-benar berdasar dan berpusat dari Tuhan. Mungkin kita pernah membaca dan mendengar cerita bagaimana ketika bangsa Israel menghadapi bangsa Filistin, di mana bangsa Filistin yang mengutus Goliat untuk melawan bangsa Israel. Apa yang terjadi di sana, ibu bapak dan juga saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus? Raja dari orang Filistin mengutus Goliat dan mengatakan kepada bangsa Israel, utuslah satu orang untuk menghadapi Goliat, dan siapa yang kalah maka bangsanya dikuasai. Ketika perkataan itu didengar oleh bangsa Israel dan juga didengar oleh Saul ketika dia menjadi seorang raja, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kegentaran, ketakutan, dan kebimbangan. Mungkin dalam pengutusan Saul menjadi seorang raja, apa yang membuat dia menjadi terpilih? Dia cakap, dia gagah, dia kokoh, dia berani. Tapi ketika dia menghadapi Goliat, ketakutan itu terlihat di dalam kehidupannya. Dan apa yang terjadi di kemudian? Berhari-hari tak satu pun yang berani untuk menghadapi Goliat. Tetapi dalam penyertaan Tuhan, Daud datang melihat bangsa Israel dalam ketakutan, dalam kecemasan, dan dalam kebimbangan, dengan beraninya menghadapi Goliat. Daud bukan seorang prajurit yang dipersiapkan. Daud bukan seorang prajurit yang benar-benar tahu cara berperang, tetapi dengan penyertaan Tuhan dia datang dan berani menghadapi Goliat. Ibu bapak dan juga saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, gambaran dari bangsa Israel kita adalah menjadi gambaran kita sebagai manusia di hadapan Tuhan. Karena ketika kita menghadapi ancaman, ketika kita menghadapi goncangan ataupun pergumulan dalam hidup kita, terkadang kita menjadi seperti orang-orang Israel yang tidak berani menghadapi tantangan, yang tidak berani menghadapi goncangan. Tapi menjadi kabar sukacitanya adalah Tuhan tidak membiarkan ketakutan itu, kebimbangan itu, dan kegelisahan itu benar-benar berdiam dan berakar dalam kehidupan bangsa Israel. Bagaimana pribadi Daud menjadi gambaran dari Tuhan yang dinyatakan untuk memberikan dirinya melawan setiap tantangan yang datang, melawan setiap rintangan yang datang dalam hidup. Oleh karena itu, Bapak dan juga saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, gambaran Daud itu adalah sebagai gambaran Tuhan yang senantiasa menyertai dan memampukan kita. Karena apa? Karena Daudlah yang benar-benar berani untuk menyerahkan dan bahkan melawan Goliat. Oleh karena itu, Bapak dan juga saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, gambaran kehidupan kita seperti bangsa Israel tadi harus benar-benar berserah diri dan mengaku di hadapan Tuhan bahwa kita tidak mampu menghadapi segala sesuatu, ataupun itu sebagai ancaman ataupun tantangan dalam hidup kita. Karena Tuhanlah yang mampu dan hanya Dia satu-satunya yang mampu menolong. Dan dalam kehidupan kita, gambaran Yesus semakin dinyatakan dan digenapi. Dan hanya melalui Yesuslah bahwa keselamatan itu benar-benar nyata di dalam kehidupan kita. Karena tak satu pun manusia
mampu menyatakan dirinya dan mampu menyelamatkan dirinya dari setiap dosa yang diperbuatnya dalam kehidupan. Mau dia melakukan kebaikan bertahun-tahun sepanjang hidupnya, hal itu tidak mampu membayar keselamatan yang disediakan Tuhan. Tetapi melalui Yesus Kristus itu sendiri yang memberikan hidupnya, yang mempersembahkan hidupnya sebagai tanda keselamatan yang harus benar-benar dinyatakan untuk menebus setiap dosa kita masing-masing, agar keselamatan itu benar-benar nyata di dalam kehidupan. Dan yang terakhir yang akan kita terima dalam persekutuan kita sore hari ini, seperti apa yang telah dinyatakan dalam ayat 45, mengarahkan bahwa kesetiaan Tuhan itu sangat mutlak di dalam kehidupan kita. Kesetiaan itu tidak pernah gagal di dalam kehidupan kita. Di dalam kehidupan kita manusia berbicara tentang kesetiaan, seringkali kita gagal atau bahkan berubah ketika orang yang kita hadapi, orang yang sedang bersama-sama dengan kita berubah atau bahkan tidak merespon dari setiap kebaikan yang kita lakukan. Oleh karena itu kesetiaan di tengah-tengah kehidupan manusia bisa semudah itu berganti ketika hatinya juga sudah berubah. Ibu bapak dan juga saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, yang mau dinyatakan dalam kehidupan kita bahwa kesetiaan mutlak yang dinyatakan oleh Tuhan tidak pernah gagal. Sekalipun bangsa Israel berubah, sekalipun bangsa Israel menggerutu atas apa yang mereka terima, kesetiaan Allah tidak pernah berubah. Demikianlah di dalam hidup kita, ibu bapak dan juga saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus. Kalaupun proses janji keselamatan, janji sukacita, dan janji penyertaan Tuhan itu membutuhkan waktu yang lama, penuh dengan rintangan dan membutuhkan ketaatan, ingatlah ibu bapak dan juga saudara-saudara yang dikasihi Yesus, tidak ada satupun firman dan janji Allah yang gagal dalam kehidupan. Oleh karena itu ketika dinyatakan oleh firman Tuhan sore hari ini bahwa janji Allah itu tidak pernah gagal, jangan pernah takut ataupun merasa tergoncang ketika menghadapi apapun di dalam kehidupan kita. Yang terpenting adalah bagaimana kita senantiasa mengandalkan Tuhan dan senantiasa berserah kepada Tuhan. Apa yang sudah kita sampaikan dan apa yang sudah kita serahkan kepada Tuhan, biarlah Tuhan yang bekerja atas setiap apa yang sudah kita permohonkan. Jangan dibarengi ketakutan ataupun kegelisahan. Karena apa? Karena apa yang sudah sampai di hadapan Tuhan, biarlah Tuhan yang bekerja atas segala sesuatu. Amin, kita berdoa. Ya Allah Bapa Tuhan kami yang bertala tinggi dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk penyertaan yang sungguh luar biasa di dalam kehidupan kami, di mana semua janji Tuhan benar-benar dipenuhi dan digenapi di dalam kehidupan kami setiap waktu. Oleh karena itu Tuhan, karena sungguh besar penyertaan dan janji-Mu yang telah Engkau genapi dalam hidup kami, tuntun kami, pelihara setiap langkah kami, agar setiap apapun yang kami hadapi, apapun yang kami jalani, apapun yang kami lewati, bagaimana kami senantiasa mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami setiap hari. Oleh karena itu Tuhan, dalam setiap pergumulan, setiap tantangan atau bahkan cobaan yang silih berganti terjadi dalam kehidupan kami, hanya dengan kemampuan atau bahkan perbuatan kami tidak mampu untuk melewati itu semua. Tetapi hanya dengan penyertaan dan pemeliharaan Engkau yang sanggup untuk memampukan kami melewati segala sesuatu. Oleh karena itu Tuhan, sertai dan pelihara hidup kami, agar setiap perjalanan kami benar-benar menyatakan Engkau di dalam kehidupan kami. Kami tidak ragu dengan setiap janji yang sudah Engkau nyatakan dan akan Engkau nyatakan dan genapi dalam
kehidupan kami. Tetapi sering kami berubah pikiran ataupun beralih dari setiap jalan yang kau nyatakan. Oleh karena itu Tuhan, pelihara hidup kami. Dialah Bapa Tuhan kami, dalam persekutuan kami senantiasa membawa dalam Tuhan untuk gereja ini, agar kiranya Tuhan bagi setiap para pelayan para penatua yang telah Engkau pilih dan Engkau utus, dan juga seluruh jemaat yang boleh hadir dalam setiap peribadahan di malam ini. Karena Tuhan, Kau yang memberkati semua, Kau yang memelihara hidup mereka, Kau juga yang senantiasa menjaga setiap langkah mereka. Oleh karena itu Tuhan, dari setiap apa yang mereka harapkan, apa yang mereka permohonkan, dan apa yang mereka minta di dalam doa mereka, karena Tuhan yang menyatakan itu di dalam kasih dan juga penuh sukacita yang daripada Engkau. Yalah Bapa Tuhan kami, sebentar lagi kami akan pulang dari rumahmu ini untuk melanjutkan aktivitas kami dan perjalanan kami 1 minggu ke depan. Biarlah kiranya Tuhan, dari setiap perjalanan itu Engkau yang benar-benar memelihara dan menjaga hidup kami. Kami menyadari bahwa kami adalah orang yang berdosa. Ampuni dosa kami. Di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.